Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tarikat, salam mencucikan diri, salam dari Aki Gaul, channel Nasution. Sebagaimana diuraikan kajian kita yang telah lewat, mari kita sambung kajian ini bahwa dalam menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan memerlukan tanjakan-tanjakan dari satu tingkat demi tingkat. Maka apabila syariat mewajibkan seorang menghadap ke kiblat di dalam solatnya, maka tarekat tidak sampai di situ saja. Tetapi tarekat berpegang kepada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah aku." Dalam pada ini, agama dalam menempatkan takwa dalam dua fungsi. Yang berarti bahawa semua ibadah yang dilakukan, ibadah yang kita lakukan itu benar-benar bertujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan bertakwa dalam pengertian dalam syariat saja, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan daripada semua larangannya. Tidak sampai di situ saja. Karena kalau demikian, seolah-olah agama itu hanya berfungsi sebagai hukum saja, di mana kita bertakwa karena takut perintah Allah saja. Tetapi di samping kewajiban karena takut perintah Allah juga perlu lebih meningkatkan lagi sampai ke tingkat takwa, di mana rasa ketuhanan benar-benar berfungsi dalam hati kita, di mana rasa ketuhanan benar-benar berfungsi dalam batin kita, yang oleh ahli-ahli tarekat dijelaskan sebagai berikut, bahawa takwa itu ialah perpaduan daripada empat sifat yang dirumuskan dalam takwa, yakni taubat, khab, kinah, atau khusyuk, atau yang dinamakan wa'u, yaitu wara atau ikhlas. Alif, ikhlas. Ikhlas melakukan ibadat semata-mata menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada ini, maka jelaslah bahawa untuk menempuh jalan ke arah mendekatkan diri kepada Tuhan memerlukan tanjakan-tanjakan batin dari setingkat demi setingkat. Alhasil, tarekat itu adalah latihan-latihan untuk menempatkan diri dari setingkat ke setingkat yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat dan hakikat adalah sambung menyambung antara satu sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaan agama Islam tidak sempurna jika tidak dikerjakan keempat-empatnya, yakni syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Maka apabila syariat merupakan peraturan, tarekat merupakan pelaksanaan, maka hakikat merupakan tujuan pokok, yakni pengenalan Tuhan yang sebenar-benarnya. Umpamanya dalam soal bersuci, taharrah menurut syariat bersih diri dengan air, menurut tarekat bersih diri lahir dan batin dari hawa nafsu kita. Menurut hakikat bersih hati dari selain Allah. Semuanya itu untuk mencapai makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan contoh lain dapat kita sebutkan, menurut syariat, bila seorang bersolat wajib menghadap ke kiblat, karena ayat Al-Quran menyebutkan, hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram.
Ka'bah di Mekah. Menurut tarekat, hati wajib menghadap kepada Allah berdasarkan ayat Al-Quran yang menyebutkan, "Fa'budu, sembahlah aku." Menurut hakikat bahwa kita menyembah Tuhan seolah-olah Tuhan itu terlihat. Berdasarkan hadis, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka bahwa sesungguhnya Tuhan melihat kamu. Selanjutnya, menurut makrifat, ialah mengenal Allah, untuk siapa dipersembahkan segala-galanya. Amal ibadah kita itu yang dengan khusyuk. Seorang hamba dalam salat merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini perasaan bermusahadah, berintai-intaian dan bercakap-cakap dengan Tuhan seolah-olah Allah berkata, "Inna ana Allah." Aku ini adalah Tuhan Allah. Maka kehadiran hati kita berkata, "Anta Allah." Engkaulah Allah. Lalu Allah berkata lagi, "Iqimis salat li dzikri." Bersolatlah untuk mengingat akan aku. Karena itu seorang yang dalam bersolat tidak ada sama sekali kehadiran hatinya kepada Allah, maka oleh ahli-ahli tarekat dengan dianggap solatnya itu tidak sah. Demikianlah apa yang dikatakan oleh ahli tarekat. Demikianlah apa yang dikatakan hakikat. Ialah membuka kesempatan bagaimana salik mencapai maksudnya, yaitu mengenal Tuhan, makrifatullah dan musyahadah nur yang tajalli. Dalam pada ini Imam Ghazali menerangkan bahawa tajalli itu ialah terbuka nur cahaya yang gaib bagi hati seorang, dan sangat mungkin bahawa yang dimaksudkan dengan tajalli ialah mutajalli yang tidak lain daripada itu Allah. Mari kita tingkatkan pelajaran kita setingkat demi setingkat, sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah terangkan di atas bahawa makrifat itu merupakan tujuan pokok, yakni mengenal Allah yang sebenar-benarnya, bahawa makrifat mempunyai persambungan langsung antara hakikat. Tabtazan menerangkan dalam kitab Sahrul Maghasib, apabila seseorang telah mencapai tujuan terakhir dalam pekerjaan suluknya ilal ladan billah, pasti ia akan tenggelam dalam lautan tauhid dan irfan, sehingga zatnya selalu dalam pengawasan sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya selalu dalam pengawasan sifat Allah. Ketika itu orang tersebut fana dan lenyap dalam suatu keadaan. Masih wallah apa yang bersifat bukan Allah. Ia tidak melihat dalam wujud alam. Dia tidak melihat wujud alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada ini Ghazali menerangkan, ketika orang mengira bahawa Ghazali telah wasul, mencapai tujuannya yang terakhir ke derajat yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ghazali berkata, barang siapa yang mengalaminya hanya akan dapat mengatakan bahawa itu suatu hal yang tidak dapat diterangkan. Indah, utama, dan jangan lagi bertanya. Selanjutnya Ghazali menerangkan bahawa hatilah yang dapat mencapai hakikat sebagaimana yang tertulis pada Lauhul Mahfuz.
Sekali lagi saya utarakan, sebagaimana yang tertulis dan tercatat di Lauhil Mahfuz, yaitu hati yang sudah bersih dan murni. Alhasil, tempat untuk melihat dan makrifat Allah ialah hati. Mari kita masuk ke tajalli, kenyataan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 25. Allahu nurus samawati, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Atas landasan ayat itulah kaum sufi yakin beroleh pancaran nur Allah, tajalli Allah. Demikian Allah tajalli dengan adlanya, asmanya dan zatnya yang tidak tersembunyi. Mutajalli min jatihi la yakhfa. Mustahil orang-orang dapat menutupi cahaya, sedang cahaya itu terpancar dalam segala yang tertutup. Apabila Allah adalah cahaya seluruh langit dan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah itu tajalli bagi manusia umumnya. Bagi Abu Bakar khususnya, untuk tajalli inilah para sufi mengadakan ritual latihan-latihan jiwa, berusaha melepaskan pada dirinya serta mengosongkan kolbunya dari sifat-sifat yang tercela. Masmumah atau takhalli, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mahmudah atau tahalli, serta memutuskan segala hubungan yang dapat merugikan kesucian dirinya dalam keadaan mana mempersiapkan dirinya untuk menerima pancaran nur cahaya Allah Subhanahu wa taala itu. Hal yang demikian itu biasa berhasil karena Tuhan Maha Cahaya terhadap hamba-hambanya, dan Tuhan adalah sumber cahaya dan ilmu. Apabila Tuhan telah menembusi hati hambanya dengan nur dan cahayanya, maka berlimpah ruahlah rahmat bagi dirinya. Pada tingkat ini, hati hambanya bercahaya terang benderang, dadanya terbuka luas dan lapang. Terangkanlah tabir rahasia malakut dengan kurnia rahmat itu. Takallah itu jelaslah segala hakikat ketuhanan yang selama itu terhijab dengan tertutup dinding. Imam Ghazali berkata, di dunia ini tak ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya kenabian. Pendek kata, apakah yang akan dikatakan orang tentang suatu jalan tarekat yang dimulai sebagai syarat pertama untuk pembersihan hati, mengosongkan sama sekali diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sedang kunci pembuka pintunya laksana takbiratul ihram bagi salat ialah istiqrak diri dalam zikir kepada Allah, dan akhirnya sama sekali fana fillah. Setelah fana fillah, keadaan fana ini menutup taraf pertama yang hampir masih dalam batas ikhtiar dan kasab. Padahal ini sebenarnya merupakan permulaan tarekat. Sedang yang sebenarnya itu hanyalah merupakan jihad, jalan kecil menuju padanya Allah Ta'ala. Dari awal tarekat ini mulailah peristiwa makasyafah, terbuka hijab dan masyahadah, berpandang-pandangan, hingga akhirnya dalam keadaan
hingga dalam keadaan jaga mereka dapat pelajaran daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tingkat ini naik lagi ke tingkat beberapa tingkat yang meninggi jauh ukuran kata-kata dalam menempuh jalan tarekat untuk memperoleh kenyataan Tuhan, yaitu tajalli. Kaum sufi berusaha melalui ridha, latihan-latihan dan mujahadah perjuangan dengan menempuh jalan antara lain ialah melalui satu dasar pendidikan 3 tingkatan yang dinamakan takhalli, tahalli dan tajalli. Ada pula menempuh jalan suluk dengan sistem yang dinamakan muratabatu tariqah yang terdiri dari 4 tingkat, seperti sistem yang dipakai tariqat Naqsyabandiyah. Yang pertama bertaubat, yang kedua istiqomah, yang dinamakan istiqomah taat lahir dan batin. Yang ketiga tahsib, yang diartikan yang terdiri dari beberapa ridho, latihan-latihan seperti puasa, mengurangi tidur dan perbanyak menyendiri. Yang keempat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan berhalwat, zikir terus menerus. Dalam pada ini maka sampailah salik pada maqam nihayah. Dalam pada ini maka sampailah kita salik pada maqam nihayah. Fana dalam kebanggaan Allah dan lenyap dalam kehadiran Allah. Panauhu ala baqihi wa qayyatuhu ala qudurrihi. Dan beberapa macam sistem lagi yang telah diterangkan pada metode tarekat. Ada pula yang menempuh jalan dengan zikir kepada Allah. Yang demikian itu didasarkan atas pernyataan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakah tarekat jalan yang sedekat-dekatnya untuk mencapai Tuhan? Yang dijawab oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain daripada zikir kepada Allah. Lalu timbul mata pelajaran zikir dalam beberapa tingkat. Mata pelajaran zikir yang ditulis dalam buku-buku Tariqat Naqsyabandiyah dan dalam kajian kita ini ialah menurut mata pelajaran zikir dalam Tariqat Naqsyabandiyah. Zikirullah, ingat kepada Allah. Adapun persiapan untuk berzikir dilakukan dalam 6 tingkatan. Yang pertama berniat. Dalam niat itu diucapkan, Ilahi anta maksudi wa ridhoika maqlubi. Yang diartikan, saya ulangin sekali lagi ya, Ilahi anta maksudi wa ridhoika maqlubi. Yang diartikan, ya Tuhan, Engkaulah yang aku maksud dan keridhaanmu lah Tuhan yang aku cari. Itu lapas niatnya ya. Yang kedua, berduduk tarekat, yaitu duduk seperti duduk tahiyat terakhir. Seperti tahiyat terakhir dalam sholat ya, kepala ditundukkan ke kiri. Biar lebih jelas, jangan lupa tundukkan kepala ke sisi kiri. Tempatnya tempat yang bersih. Usahakan segar dan wangi dan sunyi. Yang ketiga, rabithatu mursyid, rasa pertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
yang diartikan dalam tingkat ini, pada tingkat ini seolah-olah Nabi Muhammad hadir di muka kita bersalaman. Kemudian mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mengucapkan selamat atas pribadi kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Yang keempat, bertaubat, membaca astaghfirullah 7 kali, yang diniatkan supaya diampunkan oleh Allah kita punya dosa lahir, yaitu meminta ampunkan dosa apa yang diperbuat oleh mata kita. Yang kedua, meminta ampunkan dosa apa yang diperbuat oleh telinga kita. Yang ketiga, meminta ampun dosa apa yang diperbuat oleh hidung kita. Yang keempat, meminta dosa ampun apa yang diperbuat oleh mulut kita. Yang kelima, meminta ampun dosa apa yang diperbuat oleh tangan kita. Yang keenam, meminta ampun dosa apa yang telah diperbuat oleh kaki kita. Yang ketujuh, meminta ampun dosa apa yang diperbuat oleh syahwat kita. Membaca astaghfirullah 7 kali untuk diampunkan dosa juga dosa batin kita, yaitu minta diampuni dosa yang dibuat oleh latifatul qalbi. Yang kedua, meminta diampuni dosa yang diperbuat oleh latifatul roh kita. Yang ketiga, meminta ampun dosa apa yang telah diperbuat oleh latifatus sirri kita. Yang keempat, meminta ampun dosa apa yang telah diperbuat oleh latifatul kahfi kita. Yang kelima, meminta ampun dosa apa yang telah diperbuat oleh latifatul akhfa kita. Yang keenam, meminta ampun dosa apa yang telah diperbuat oleh latifatun nafsu natiga kita. Yang ketujuh, meminta ampun dosa apa yang telah diperbuat kullu jasad kita. Kalau Anda kurang paham apa yang disebutkan tadi, letak-letak yang saya uraikan ini, tonton di video yang telah di-upload yang telah lalu. Di situ sudah ada keterangannya jelas. Setelah itu baru kita masuk ke yang kelima, membaca doa Fatihah. Yang pertama Fatihah 1 kali dan Qul huwallah 3 kali. Yang kedua, mari kita memohon semoga Allah memberikan pahala atas bacaan tersebut, atas pribadi diri kita sendiri, atas Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas robitha, mursyid, guru-guru, alim ulama, keluarga, syekh, dan kedua orang tua kita, mursyid syekh, mursyid yang terikat menurut tarikat yang kita pakai. Yang kelima, merenungkan peristiwa-peristiwa hidup di dunia akan kehidupan di akhirat kelak nanti. Dunia kita tinggalkan, dunia kita belakangkan. Apakah kita ke surga atau ke neraka? Surga di sebelah kanankan, tak bisa masuk karena banyak dosa. Neraka di sebelah kirikan, takut masuk karena terlalu panas. Jalan terus, pantang mundur, maju terus ke depan, menemukan Allah, liga Allah sebagai firman Allah di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin menemukan liga Tuhannya, maka hendaklah ia dan hendaklah saudara-saudariku ia bertaubat, beramal soleh, dan tidak memperserikatkan suatu dalam beribadat kepada siapapun. Pada tingkat ini, perasaan batin merasa la maujuda illallah,
Setelah itu maka bacalah doa munajat 3 kali. Sampai disinilah dulu kajian kita kali ini, dan akan segera kita sambung ke kajian selanjutnya. Semoga kajian yang singkat ini menginspirasi dan menjadi motivasi dan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangkan hati kita semua seperti hati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disinilah kajian kita dulu di malam hari yang berbahagia ini. Saya sudahi dengan wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas